Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja dalam jabatan guru PAI Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zakia Herunisa, tempat tugas SMP Negeri 2 Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kepala sekolah Bapak Hasarul Husai, dan saya mengajar guru pendidikan agama Islam. Sekaligus saya seorang mahasiswa PPG PAI di LVTK UIN Imam Bonjol Padang. Dan juga saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Keep reading to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit, please. Okay, my friend, before study, let's go together. Think again. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah ya, kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan, Rika, maju ke depan. Teman-teman berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, hari ini Ibu periksa dulu ya kerapian kalian semuanya. Sudah rapi atau tidak ya? Mbah ya. Rapi? Ini silakan yang benar ya nak ya. Ya, bagus. Baiklah anak-anakku sekalian, ya, kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Jika izin atau apa? Izin, ya. Iren? Sakit. Sudah. Terima kasih ya. Semoga yang sakit cepat sembuh ya. Yang lagi izin, semoga hati-hati di jalan sampai selamat tujuan. Sekarang kita is breaking ya. Silakan maju ke depan. Ayo, ya. Para teman-teman silakan berdiri. Fokus ya, fokus. Ya. Pagi. Pagi, siang, sore, malam. Jam. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, Oke. Tepuk 3, Semangat. Tepuk
konsentrasi, Tepuk 5. siap belajar. Oke teman-teman, silakan duduk. Terima kasih, Ayu. Kita akan mengulang kembali mata pelajaran kemarin tentang sholat. Ya, siapa yang tahu tentang sholat? Silakan Vika maju ke depan atau berdiri di sana. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mem. Ya, Salat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang dikerjakan sehari semalam. iya, pintar ya, bagus Vika. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Yang kedua, silakan. Siapa? Silakan maju ke depan atau berdiri di sana. Ya, silakan Ayu. Saya akan menjawab pertanyaan Mem. Apa itu salat? Salat adalah lima waktu yang harus dikerjakan wajib bagi umat Islam dalam satu hari. Ya, dalam satu hari, Satu hari semalam. semalam. Ya, bagus jawabannya. Hari ini Ibu ya akan menjelaskan materi ya mengenai tentang meyakini Nabi dan Rasul menjadi generasi berkarakter Islami di era digitalisasi ya. Nah, Nabi di sini atas ya wahyu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Nabi ini diutus diri sendiri. Kalau Rasul itu diwahyukan kepada umat manusia, ya. Paham? Ada 25 nabi. Ya, 25 nabi itu pertama adalah Nabi Adam, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nak ya, Nabi ya itu ada spesial sekali ya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia itu harus 5 ketabahannya. Ya, keteguhan hati. Jadi kita harus memberikan contoh yang terbaik, termasuklah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan membuka video ya tentang Nabi dan Rasul. Kita lihat dulu video pembelajaran di sini ya. Dengarkan ya. Apa sih persamaan dan perbedaan antara Nabi dan Rasul? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nabi dan Rasul sama-sama mendapatkan wahyu. Bedanya, wahyu yang didapatkan oleh seorang Nabi tidak wajib diajarkan kepada orang lain. Sedangkan wahyu yang didapatkan oleh seorang Rasul harus diajarkan kepada orang lain. Kamu tahu nggak? Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Salah satu sumber menjelaskan bahwa jumlah Nabi itu ada 124.000. 25 Nabi ya. Tapi yang harus kita ketahui hanya 25 Nabi dan Rasul. Kamu sudah hafal belum? Coba kita hafal dulu. Nah, 25 Nabi ya nak ya. Adam, Idris, Saleh, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu bisa merasakannya menggunakan nada dari kelompok hasil kata atau nada yang ada di video animasi Musa dan Harun. Yang videonya bisa dicek di deskripsi. Kita lagi coba berbicara. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi dan Rasul? Apa sih tugas yang harus mereka lakukan? Tugas yang pertama, Nabi dan Rasul merupakan pembawa ajaran tauhid. Mereka mengajarkan kepada umat manusia bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lihatin ya. Yang kedua, para nabi dan rasul membawa kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang taat. Agar mereka semakin semangat dalam ibadah dan bersabar saat menghadapi cobaan. Tugas yang ketiga, nabi dan rasul memberikan peringatan kepada manusia yang beriman
manusia yang tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menggunakan agar mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tugas keempat, yaitu menerima akhlak manusia. Bagaimana jelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Minta doa sepuluh bintang lima makan dua akhlak." Kata Nabi Muhammad, dia diutus sebuah rugi untuk menyempurnakan akhlak. Tapi Rasul merupakan manusia yang mulia dan memiliki sifat-sifat yang wajib dimiliki. Kita dapat mengatakan dengan kata fas. Fas adalah singkatan dari amanah, sidik, dan tabik. Amanah artinya cerdas. Amanah artinya terpercaya. Mereka tentu saja tidak cerdas. Para nabi dan rasul menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya. Amanah artinya terpercaya. Lihat. Mereka juga orang yang amanah. Ketika berjanji, pasti ditepati. Dan ketika diberikan tanggung jawab, pasti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Kalau kamu gimana ya? Adakah kamu sudah menunaikan tanggung jawab hari ini? Ayo, kamu sudah selesai waktu belum? Kita lanjut ya. Sidik artinya benar atau jujur. Nabi atau Rasul selalu menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan fakta yang ada. Tidak pernah menambahkan atau mengurangi. Dan kabur artinya menyampaikan. Nabi dan Rasul tidak pernah takut menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka menghadapi berbagai macam ancaman, mereka tetap menyampaikan kebenaran. Ada sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat itu dinamakan sifat mustahil. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat tadi. Bisa kita singkat dengan kata baki hiki, yaitu balada, khianat, judi, dan hikmah. Balada artinya bodoh. Baiklah anak-anakku sekalian ya. Tadi lihat video pembelajaran ya tentang Nabi dan Rasul. Nah, di sini ya iman kepada Nabi dan Rasul itu adalah Allah membenarkan memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih. Nabi tadi diri sendiri seperti kita manusia ya. Kalau Rasul tadi menyampaikan wahyu kepada umat manusia di muka bumi ini ya. Terus tugas kepada Nabi dan Rasul. Tugas kepada Nabi dan Rasul itu ada 4. Pertama adalah saksi bagi umatnya. Kedua, pembawa kabar gembira. Ya, terus yang ketiga memberi peringatan dan terakhir adalah juru dakwah. Nah, sebenarnya banyak nabi tuh ya, tapi diutus oleh Allah itu 25 nabi. Nah, mujizat nabi dan rasul. Nah, ya, seperti perahu Nabi Nuh. Ada kan cerita Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa menjadi ular dan lain sebagainya, ya. Terus tadi sudah dijelaskan ya di video pembelajaran sifat-sifat Nabi dan Rasul. Sidik itu artinya benar atau jujur. Ya, terus yang kedua amanah, terpercaya. Nah, ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan wahyu. Terus keempat adalah fatonah, yaitu cerdas. Keempat ini adalah sifat-sifat Nabi dan Rasul. Terus lagi ya. Nah, karakter para Nabi ulul azmi. Nah, ya. Ini Rasul-Rasul ulul azmi berarti Rasul yang memiliki keteguhan hati. Ya, keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan. Sama dengan manusia. Kalau ada masalah, ada kesulitan, ya, itu apa yang kita minta adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, keteguhan hati. Ya, harus sabar menghadapi cobaan. Paham ya? Terus lagi peran iman Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Ya, keteladanan, yaitu penuh dengan tantangan yang dihadapi oleh kesabaran tadi. Ya, kesabaran, ketabahan. Jadi ada 5 yang istimewa sekali oleh
Allah Subhanahu wa taala ya, para nabi dan rasul. Siapakah itu? Adalah Nabi Nuh alaihi wassalam. Kedua adalah Nabi Idris, ya, Nabi Ibrahim, ya. Tuh ya. Dan juga di sini ya adalah terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini. Baiklah, anak-anakku sekalian, apakah sudah paham atau sudah mengerti? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Ayu, ada pertanyaan? Tidak ada. Semuanya paham? Paham. Alhamdulillah. Ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, Ibu akan membagikan kelompok ya. Jadi ada kelompok 4 orang ya, berjumlah 5 atau 6 orang ya. Baiklah. Ya. Silakan. Alhamdulillah ya. Ini silakan, Kak. Silakan. Ya, untuk selanjutnya. Silakan, pegang ya. Presentasi tadi tolong diisi ya. Terus nanti maju ke depan atau di depan kelompok ya. Silakan kerjakan, batasnya 5 menit. Ya, silakan. Iya, kayaknya ini udah sih. Ya. Ambil penanya, silakan kerjakan. Ya. Silakan. Ya, diskusi ya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa mengerti, silakan bekerja sama. Ya. Sudah? Ada yang sudah? Ya, silakan ya. Ayo. Ya, yang mana? Yang belum mengerti? Sudah semuanya? Sudah. Ya. Sudah ya semuanya? Ibu acak dulu presentasinya. Silakan kelompok 2 dulu. Silakan. Ya. Di situ. Ya. Yang ya menggunakan presentasi. Silakan Ayu. Maka nama saya Ayu Trisna, saya Ya. dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari soal apa sajakah tugas Nabi dan Rasul itu, dan jelaskan. Tugas Nabi dan Rasul yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia dan mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya. Terima kasih. Silakan kelompok 1 ya. Perkenalkan, nama saya Fika Divriskila Wahana. Iya. Saya akan menjawab dari pertanyaan, diutusnya Nabi dan Rasul untuk menyampaikan risalah kepada manusia merupakan bentuk kemurahan Allah. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia dengan cara memberikan petunjuk, bimbingan, dan ajaran hidup melalui para Nabi dan Rasul. Iya. Terima kasih. Terima kasih ya kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Merupakan materi tentang presentasi ya 1 dan 2. Baiklah, presentasi tadi tolong dikumpulkan. Silakan. Perwakilan ya, ketuanya. Ya, ketua kelompoknya silakan. Terima kasih anak ya. Ya. Terima kasih banyak ya.
Baiklah, ya, Ibu, ya, akan membagikan pertanyaan atau tertulis dipakai kertas selembar. Silakan buka. Ya, kertas selembar. Ada 3 pertanyaan. Ya, silakan ya. Sudah? Ibu dek-dekan ya. Pertama adalah tuliskan sifat-sifat Rasul. Ya, tuliskan sifat-sifat Rasul. Terus kedua, siapakah nabi yang dikenal sebagai manusia pertama? Ketiga, tuliskan 25 nabi. Silakan dikerjakan. Selesai dikerjakan, silakan dikumpul di depan. Ya. Masih ingat kan yang tentang video pembelajaran ya? Ya. 25 nabi ya. Ya, bagus. Sifat-sifat Rasul. Ya, bagus. Ya. Wah, luar biasa ya, Nak ya. Ya, betul. Nih. Bisa tidak? Ingat. Siapa yang sudah selesai mengerjakan, silakan kumpul di sini ya, di depan meja Ibu. Ya. Terima kasih. Jangan tergesa-gesa ya. Silakan. Ya, terima kasih ya. Sudah, silakan kumpul. Kumpul. Sudah? Belum? Tolong dicek kembali ya. Cek kembali, sudah? Sudah. Ya. Terima kasih banyak ya, Nak ya. Kesimpulan ya. Nabi dan Rasul ya. Nabi itu adalah utusan sendiri. Kalau Rasul adalah yang diwahyukan ya kepada umat manusia. Sifat-sifat wajib ya Nabi dan Rasul itu ada 4. Pertama adalah syidik, amanah, balil dan fatonah ya. Jadi ada juga 25 nabi. Pertama adalah Adam, Idris, Nuh, dan terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham semuanya? Ya sudah. Ibu akhiri ya. Kita selawatan dulu ya hari ini. Baiklah, silakan berdiri semuanya. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah
Tawasolna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah, silakan duduk kembali. Baiklah, anak-anakku sekalian, kalau ada salah, Ibu minta maaf. Bagi Allah, Ibu minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And then we're going to study you get. Wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Stand up, please. Give the thing to all teachers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, please.